Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani. Saya dari kelas pemasaran 641 Manajemen Strategi. Baik, kita mulai. Presentasi yang akan saya bawakan ini bertemakan implementasi manajemen strategi bagi pengembangan organisasi kelembagaan. Apa sih manajemen strategi? Manajemen strategi itu mencapai tujuan dan visi misi memerlukan perencanaan matang dan kesabaran yang besar. Tanpa perencanaan yang matang, perusahaan akan merasa kesulitan dalam menjaga stabilitasnya. Nah, perusahaan itu akan selalu merumuskan strategi untuk mengantisipasi masalah yang muncul sewaktu-waktu. Itulah peran manajemen strategi. Manajemen strategi sendiri mempunyai pengertian rangkaian proses kegiatan perencanaan untuk mengambil keputusan jangka panjang, bersifatnya efisiensi dan efektif, melalui penetapan metode dan cara pelaksanaan yang dibuat oleh jajaran pemimpin atau pimpinan perusahaan, dan hasil akhirnya diduplikasikan dan dievaluasi di dalam suatu organisasi. Intinya untuk mencapai tujuan perseroan atau perusahaan. Konsep dalam manajemen strategi ini, perusahaan bisa berasal dari anggota perusahaannya, dari posisi apapun, berupa perspektif atau deskriptif. Perspektif ini berarti mengembangkan strategi sebelum masalah muncul, sementara deskriptif berarti mempraktekkan strategi kita dibutuhkan atau masalah telah muncul. Banyak perusahaan yang menyadari pentingnya berpikir dan merencanakan strategi untuk fungsi perusahaan itu sendiri. Adapun manfaat dari manajemen strategi ini umumnya dianggap memiliki manfaat finansial dan non-finansial, ya. Tahapan dilakukan secara kontinu untuk merencanakan, memantau, menguji, dan menghasilkan efisiensi operasional yang lebih besar. Manfaat dari implementasi strategi manajemen ini buat perusahaan yaitu pertama, menghasilkan keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan menghadapi tantangan, merangsang motivasi kerja karyawan, lebih peka terhadap ancaman dan tantangan, meminimalisir masalah dan hambatan, menciptakan proses organisasi yang lebih efektif dan efisiensi. Tentunya juga mendapatkan pendapatan yang maksimal, ya, karena memang pada dasarnya apapun yang dilakukan perusahaan untuk lebih baik ke depannya, tentunya yang pertama itu adalah memaksimalkan laba. Tujuan dari manajemen strategi ini pastinya memberikan perspektif yang lebih luas pada karyawannya, sehingga karyawan bisa lebih memahami bagaimana pekerjaan berhubungan dengan seluruh rencana dan bagaimana hal itu terkait bersama anggota lainnya. Karyawan menjadi lebih berkomitmen terhadap tujuannya perusahaan dengan memahami reaksi atau perubahan di sekitarnya. Implementasinya sendiri yaitu mengarahkan kepada tujuan. Artinya,
mengarahkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, berproses dan mengarah pada tujuan. Arah kegiatannya itu jelas, menjadi landasan untuk mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi implementasi strategi dan pencapaian yang tercapai. Nah, yang kedua itu menjaga kepentingan berbagai pihak. Artinya, memperhitungkan kepentingan pihak yang terlibat dalam perusahaan seperti karyawannya, investor, masyarakat, dan lain-lain. Perusahaan juga mempunyai peran berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Yang ketiga itu mengantisipasi perubahan iklim bisnis. Kondisi dunia bisnis yang dinamis memungkinkan berbagai munculnya perubahan. Mau tidak mau, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Strategi ini bisa disebut juga pengendalian bisnis terhadap perubahan. Nah, ada lagi efektivitas dan efisiensi. Sumber daya yang ada dalam perusahaan berperan besar dalam perkembangan proses perusahaan. Jajaran manajerial perusahaan bertanggung jawab untuk memperhatikan, mengevaluasi, dan memastikan kinerja sumber daya berjalan secara efektif atau efisiensi. Langkah dan proses manajemen strategi. Yang pertama itu menganalisa lingkungan eksternal dan internal, meliputi arah tren lingkungan sosial ekonomi seperti sosial budaya, teknologi, politik, dan hankam. Ada lagi di menganalisa lingkungan internalnya ya, karena yang tadi eksternal, yaitu biasanya sih kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya, serta situasi lingkungan kerja, aset penunjang aktivitas, dan kapabilitas lainnya. Yang keduanya memformulasikan strategi. Yang ketiganya mengimplementasikan strategi korporasi. Ada lagi strategi bisnisnya. Tentunya strategi ini pasti dilakukan semua perusahaan ya. Adapun strategi bisnisnya ini melaksanakan seluruh transaksi perusahaan dengan sistem administrasi yang akuntabel dan aman, menciptakan produktivitas yang optimal, melakukan diversifikasi usaha menguntungkan, dan lain-lainnya ya. Strategi fungsional atau kegiatan usaha. Yang pertama itu kegiatan operasionalnya, yang kedua bidang administrasi dan keuangannya, yang ketiga bidang sumber daya manusia dan organisasinya. Tentunya di sini harus ada ketersediaan sumber daya manusia yang memang berkualitas dan profesional. Terlebih lagi, mengembangkan kemampuan perusahaan melalui kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan melakukan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Oke, lanjut. Yang keempat ada evaluasi dan pengendalian. Evaluasi di sini proses pengawasan terhadap seluruh kegiatan atau aktivitas perusahaan, apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dan strategi yang dipilih, atau melalui metode analisa perbandingan kondisi pencapaian aktual dengan perencanaan awal. Metode laporan analisa ini bisa diterapkan dalam periode mingguan, bulanan, dan tahunan. Implementasi proses manajemen strategi, membuat bisnis planning terencana tentang rencana jangka panjang yang hendak dicapai oleh manusia, menyusun standar operation, prosedur keuangan dan operasional, sistem yang terdiri dari langkah-langkah atau teknik yang berkesinambungan, menjabarkan secara detail bagaimana pelaksanaan suatu tugas tertentu, menyusun budget, perencanaan anggaran pendapatan beban untuk masa yang akan datang, misalnya 5 tahun mendatang, periodenya 5 tahun ya, menyusun program
job description yang jelas dan terarah. Seluruh kegiatan di sini tuh operasionalnya ya, seluruh perusahaan saling berintegrasi untuk mencapai tujuan perusahaan.